Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah, tabarakallah. Adalah utusan Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dr. Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah Login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya. Kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini, aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Dr. Richard Lee mengkonfirmasi bahwa dirinya secara gamblang sudah resmi menjadi mu'alaf dengan memeluk agama Islam. Kabar itu dikonfirmasi Dr. Richard Lee saat berbincang dengan Felix Xiao dan Ustadz Dery Sulaiman. Dalam video yang diunggah di YouTube dan Instagram pada Kamis 6 Maret, dokter kecantikan dan YouTuber itu menyatakan dengan gamblang sudah memeluk agama Islam ketika bercerita tentang suatu ayat Al-Quran yang mengubah pandang hidupnya. Konfirmasi Richard Lee mu'alaf ini datang setelah lama beberapa waktu terakhir beredar rumor bahwa dokter tersebut sudah memeluk agama Islam. Namun belum pernah ada pengakuan resmi dari Dr. Richard Lee. Jujur ujian hidupku itu banyak, tapi aku beruntung Pak Ustadz. Ada satu kata yang mengubah pandanganku tentang ujian hidup, ungkap Richard Lee di YouTube pribadinya Kamis 6 Maret. Dulunya aku menganggap ujian hidup itu berat, tapi sejak satu kata ini, sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar mengubah pandanganku tentang ujian hidup. Lanjutnya, Richard Lee kemudian menuturkan kalimat yang dimaksud berasal dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat itu membahas kehidupan manusia yang pasti dipenuhi cobaan termasuk dengan ketakutan, kelaparan hingga kekurangan harta. Lanjutnya, dari ayat tersebut menekankan bahwa semua yang ada di dunia merupakan milik Allah. Ayat-ayat itu, kata Richard Lee, mengubah dirinya dan perspektifnya dalam menghadapi ujian. Ia pun merasa setiap ujian dan masalah hidup datang untuk mendorong dirinya menjadi orang yang lebih baik. Itu menurut aku save value dengan apa yang kuyakini, bahwa semua masalah yang datang untuk buat kita jadi lebih baik, ujarnya. Status mu'alaf Richard Lee juga dikonfirmasi pendakwa Hani Kristianto. Ia mengunggah foto Richard Lee bersama Felix Xiao dan Ustadz Dery Sulaiman sambil memegang sertifikat mu'alaf. Hani menjelaskan Richard Lee resmi mu'alaf usai melakukan syahadat ulang bersama Felix Xiao dan disaksikan Ustadz Dery Sulaiman Rabu 5 Maret. Saudara kita seiman, Dr. Richard Lee hari ini bulat hati syahadat ulang bersama Ko Felix Xiao. Disaksikan Bang Dery Sulaiman, ujar Hani Kristianto via Instagram. Kalau kaunya udah saya sampaikan gitu, jadi tidak ada pertanyaan apapun. Dia support, dia orang pertama ya yang mengucapkan saya selamat hari raya Idul Fitri ayah gitu. Jadi ya tidak ada apapun itu, kalau dari anak-anak mereka support gitu. Mereka tahu. Jadi sebelum saya masuk hari raya Idul Fitri mereka tahu. Jadi kalau buat saya tidak mau menjadi hal yang ditutup-tutupi gitu, karena mereka juga udah baca sosial media ya, udah nonton digital juga, dan ini kan sebuah
keyakinan yang tidak perlu ditutup-tutupin deh kayaknya gitu. Ya itu karena saya bertekad dari awal tidak mau ada air mata, jadi sikap mereka itu yang harusnya saya bisa terharu banget, tapi sekuat itu saya bisa melihat mereka. Jadi pada saat kita jalan kemarin ya mereka makan ya saya nunggu buka puasa. Saya nunggu buka puasa, saya nunggu beduk. Terus cuman gitu doang, anaknya bercanda ngeledekin kentang ayah gitu. Bercanda gitu. Jadi ya tidak ada hal yang buat saya gini. Enggak, saya ngomong aja ya saya puasa gitu. Bahwa kabar Ruben Onsu mualaf isu atau fakta. Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan isu mengenai presenter dan pengusaha ternama Ruben Onsu yang dikabarkan telah memeluk agama Islam atau menjadi mualaf. Kabar ini mencuat setelah pernyataan rekan sesama artis Ivan Gunawan yang menyebut Ruben Onsu telah masuk Islam. Pernyataan tersebut memicu berbagai spekulasi dan tanggapan dari publik serta rekan-rekan selebriti lainnya. Salah satu tanggapan datang dari artis dan politisi yang dikabarkan menjalin hubungan dengannya, yakni Desi Ratnasari. Dalam sebuah kesempatan, Desi yang kini sudah berhijab itu menekankan bahwa keputusan seseorang untuk berpindah keyakinan adalah hal yang sangat pribadi dan harus dihormati. Desi juga menambahkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan jalan spiritualnya sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Hal tersebut karena menurut Desi, hidayah adalah petunjuk dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk menemukan kebenaran Islam. Semakin hari kabar mualaf Ruben Onsu, mantan suami Sarwenda dan ayah dari Betran Peto alias Onyo, semakin santer dibicarakan di kalangan publik. Terlebih di momen Ramadan ini, Ruben muncul dengan mengenakan peci khas umat Islam. Sontak netizen mendoakan kebenaran bahwa Ruben telah masuk Islam. Semoga istiqamah, tulis salah satu netizen. Kak Ruben, hayo bismillah istiqomah seperti Dr. Richard Lee sudah mualaf, ujar netizen lainnya. Sebenarnya tertarik. Cuma kalau untuk kondisi kemarin, mungkin bagi gua itu terlalu cepat dan mendadak. Pas aku masuk Islam, apa yang terjadi? Beberapa bulan itu Allahu Akbar di kepalaku gambarnya. Oh, ternyata aku sudah mualaf, gitu lah. Nah, akhirnya ibu-ibu nangis, ngasih uang. Oh, kau dikasih duit? Dikasih duit. Aku tolak kan. Kata Ustadz Dery, ini ibu-ibu nggak ada persiapan. Kalau ada persiapan, kamu dikasih 1 M. Pas dia WhatsApp aku kan, terus dia bilang, wah ini seperti langit turun tuh. Langsung aku bilang, istri ya. Iya kata dia. Bobon Santoso akhirnya menjelaskan alasannya mualaf kepada sang istri Sheryl Ruan yang menetap di Bali. Sebelumnya muncul spekulasi bahwa Sheryl tidak mengetahui keputusan sang suami untuk masuk Islam. Terlebih Ustadz Dery Sulaiman yang membimbing Bobon Santoso mualaf dengan mengucap 2 kalimat syahadat mengungkapkan bahwa proses tersebut terjadi secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Hal tersebut sempat menimbulkan berbagai dugaan mengenai reaksi sang istri, termasuk isu bahwa hubungan mereka menjadi renggang. Namun Bobon ini menegaskan bahwa dirinya dan menjelaskan alasannya mualaf secara langsung kepada istrinya, sehingga istri kini telah memahami keputusannya dengan lebih baik untuk membuktikan bahwa hubungan mereka tetap harmonis. Bobon membagikan momen mesra bersama sang istri melalui Instagram Story. Dalam unggahan tersebut terlihat ia sedang memeluk erat Sheryl, seolah ingin menepis kabar miring yang menyebut bahwa rumah tangga mereka terguncang akibat keputusan spiritualnya. Salah satu yang menarik perhatian dalam video tersebut adalah percakapan santai antara Bobon dan Sheryl mengenai akun Instagram. Dikatakan bahwa Sheryl sempat unfollow bahkan memblokir akun Instagram suaminya, semakin memicu spekulasi publik bahwa ia kecewa atau tidak terima dengan keputusan YouTuber itu untuk masuk Islam. Dalam video tersebut, kedua tampak bercanda mengenai hal tersebut dengan Sheryl menyebut Bobon jahat karena tidak memberitahu sebelumnya, yang akhirnya membuatnya mengambil langkah drastis di media sosial. Bobon pun tertawa mendengar ucapan istrinya, menunjukkan bahwa hubungan mereka tetap baik dan tidak seperti yang diberitakan oleh berbagai pihak. Selain itu, Bobon juga memberikan peringatan kepada publik dan media agar tidak lagi menyebarkan narasi negatif yang dapat memperkeruh situasi dan menimbulkan kesalahpahaman mengenai istrinya. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memprovokasi Sheryl, terutama dengan menudingnya tidak menerima keputusan Bobon untuk masuk Islam. Tolong jangan provokasi istri gue yang polos ini dong, termasuk media, tulis Bobon dikutip dari Instagram Bobon Santoso Minggu 16 Maret 2025. Bobon pun mengungkap bahwa dirinya sengaja pergi ke Bali untuk menemui Sheryl secara langsung guna menjelaskan segala hal tentang keputusannya menjadi mualaf. Dengan cara itu, ia ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahpahaman yang berlarut-larut di dalam keluarganya. Menurutnya, setelah percakapan panjang
yang mereka lakukan, Sheryl kini telah mengerti dan memahami alasan spiritual yang mendorongnya untuk memeluk agama Islam. Gue samperin ke Bali biar keluarga gue adem ayem. Udah gue jelasin juga ke istri, dia sekarang mengerti dan paham tandasnya.